Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdulillah wa bihamdihi rabbana lakal hamdu kama bisadaq amma ba'du. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai alamatnya kita bisa melaksanakan perkuliahan pada hari ini meskipun hanya saja namun tidak Allah kita untuk terus dalam belajar. Tak lupa saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Adi Mursalin, SEMM, selaku dosen mata kuliah Islam Marketing dan Manajemen yang telah memberikan kepercayaan pada saya untuk mengikuti diri saya dalam materi perkuliahan pada hari ini yang bertemakan tentang ekuitas marketing dalam Islam tema 2. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alexander, NIM 1201 631, Prodi Akuntansi Syariah. Baik, dengan ekuitas marketing dan Islamik part 2 ini saya sudah meresum dan memberikan poin-poin penting dalam pertemuan ke-13 ini, yang dimana sebelumnya pertemuan 12 sudah kita bahas ekuitas marketing dalam Islam yang tema 1, dan sekarang pertemuan 13 kita akan membahas tentang tema ekuitas marketing dalam Islam, yaitu tema 2. Langsung saja saya lanjutkan materinya. Yang pertama adalah ekuitas market dalam Islam. Ini berkaitan langsung dengan market atau marketing yang umum dan marketing Islam. Hal ini pasti memiliki perbedaan-perbedaan dalam penjualannya. Dalam marketing umum, itu penjualan mungkin lebih mengarah kepada keuntungan yang sangat besar. Namun, Islam juga bukan berarti, dan marketing syariah juga bukan berarti tidak memiliki keuntungan, namun bisa mempertimbangkan bagaimana kenyamanan penjual dan kenyamanan pembeli ketika mendapatkan produk yang kita jual. Hal ini juga tidak lari dari namanya penipuan suatu konsumen kepada produsen dan sebaliknya, produsen kepada konsumen itu sendiri. Sebagai contoh, ketika kita mengetahui marketing umum, itu seperti contoh harga Pampers dijual dengan harga umum ketika dijadikan satu barang, yaitu dengan 2 packs, namun harganya sama saja ketika dipisahkan menjadi satu barang. Selanjutnya adalah ada pula cara-cara bagaimana ketika konsumen harus tahu dan bagaimana caranya untuk mendapatkan barang-barang yang sesuai dengan market Islam. Yang pertama adalah pendekatan. Nah, jadi ketika produsen melakukan pendekatan dengan konsumen, hal ini terjadinya kepercayaan kepada kedua belah pihak, di mana pasti ketika adanya perkenalan di situ ada penawaran dalam satu jumlah yang cukup relevan, besar ataupun kecil. Dengan adanya pendekatan ini, produk juga pasti dijamin lebih aman dan lebih efektif apabila dibeli oleh konsumen itu sendiri. Selanjutnya adalah kenyamanan dalam berbelanja. Nah, jadi poin dari kenyamanan dalam berbelanja ini sangat diutamakan dalam market Islam, yang dimana kita harus menciptakan barang yang bagus, lalu kegunaannya apa, dan bagaimana penggunaannya itu juga harus kita sampaikan ketika konsumen ingin membeli produk tertentu yang kita jual kepada mereka. Hal ini kenyamanan berbelanja juga bukan berarti kualitas produk yang disampaikan, tapi juga pelayanannya seperti apa. Ketika kita berjual atau memberikan satu jasa kita kepada konsumen, kita harus memberikan pelayanan yang terbaik. Karena apa? Karena ketika konsumen merasa nyaman dan merasa terpuaskan, mereka akan datang kembali dengan cara yang sesuai dengan apa
persyaratan-persyaratan dalam penjualan yang kita lakukan. Satunya adalah poin barang standar penggunaan. Nah, jadi yang dimaksud dengan barang standar ini adalah barang yang standar ekonomi, standar operasional, dan standar umum yang digunakan oleh masyarakat umum lainnya. Jadi barang-barang umum ini berarti barang yang bisa digunakan dalam jangka waktu panjang, dalam kegiatan-kegiatan sehari-hari, dan juga dalam kenyamanan berbelanja pula pastinya. Dengan adanya kenyamanan standar ini, kita juga harus tahu bagaimana keinginan konsumen dan bagaimana kenyamanan mereka. Selanjutnya adalah poin loyalitas terjadinya suatu transaksi yang baik. Selain adanya barang yang bagus atau penjualan yang sesuai dengan standar operasional, kita juga harus ada loyalitas. Loyalitas ini sebab terjadi akibat dari suatu kenyamanan konsumen, dan juga produsen menciptakan loyalitas juga bertujuan untuk memberikan kepuasan kepada konsumen. Dengan demikian, apabila konsumen merasa puas dengan loyalitas kita, dengan secara tidak langsung mereka akan memberikan nilai plus kepada barang yang kita jual maupun barang yang kita produksi itu sendiri. Baik, itu mungkin penyampaian dari saya pada ekuitas market dalam Islam tema 2 ini, di mana penyampaiannya saya rangkum dan saya simpulkan menjadi beberapa paragraf. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.